selamat datang kembali teman-teman di channel Bisa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang recount text, atau yang mana kita menyebutnya teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis atau pengalaman pribadi seseorang. Sebelum kita latihan soal, kita harus mengetahui 3 bagian dari recount text ya. Yang pertama, definition atau definisi is a text which retell events or experience in the past. Jadi teks recount adalah sebuah teks yang mana menceritakan ulang peristiwa atau pengalaman yang terjadi pada masa lalu. Kemudian purpose atau tujuan, to inform or to entertain the readers, untuk memberitahukan atau untuk menginformasikan atau untuk menghibur para pembaca ya. Biasanya karena isinya pengalaman penulis, jadi fungsinya atau tujuannya untuk memberitahukan atau menghibur. Kemudian ada generic structure, bagian-bagian dari recount text. Yang pertama, orientation, provide the setting and introduce participant. Jadi di orientation di sini kita akan disuguhkan oleh peristiwa apa yang terjadi, waktunya di mana, kemudian kapan, kemudian siapa yang melalui peristiwa tersebut dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada event. Event tell what happened in a chronological order. Jadi di dalam event ini terdapat beberapa peristiwa yang dia itu tersusun secara urut ya. Sebagai contoh, apabila kita memiliki suatu pengalaman ketika berpiknik ya, diceritakan dari mulai berangkat, kemudian naik kendaraan apa, kemudian peristiwa di jalan seperti apa, sampainya di lokasi seperti apa. Kemudian untuk reorientation, optional closure of events, jadi adalah peristiwa penutup ya. Seperti halnya di sini adalah kesan dari si penulis atau orang yang memiliki pengalaman atau orang yang menceritakan pengalaman. It was very amazing holiday for me ya. Itu adalah liburan yang sangat menyenangkan untukku. Nah, berikut ya untuk 3 bagian dari recount text, definition, purpose, and generic structure. Selanjutnya kita akan ke intinya saja, kita latihan soal. Nanti teman-teman bisa menjawab dengan menekan tombol pause. Kita mulai. Pertanyaan nomor 1. Seperti biasa kita harus pahami soalnya terlebih dahulu. What is the text about? Membicarakan apa teks tersebut? Kita lihat pada kalimat pertama. On holiday, Vandra visited his aunt in a village. Pada hari libur, Vandra mengunjungi bibinya di desa. It was his first experience of traveling by train, but he enjoyed it. Itu adalah pengalaman pertama kalinya baginya dengan berkunjung ke sana naik kereta. Tetapi dia menikmatinya. Kita bisa lihat ya. Ayo kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Yang C. Vandra traveling experience. Jadi adalah pengalaman Vandra ketika sedang berjalan-jalan ya. Kalau A kenapa salah? Kalau A ini a horse cat rider had walk. Di sini a horse cat rider ini ada di paragraf ini ya. Ini ada di sini paragraf ke-1, tapi untuk penjelasannya ini ada paragraf kedua dan seterusnya. Kalau yang B, Vandra experience on a train. Pengalaman Vandra ketika ada di kereta. Ini ada di kalimat kedua ini. Ini bukan ya. Ini adalah kalimat penjelas. Kemudian yang D, the life story of a horse cart rider. Cerita kehidupan dari pengendara delman. Ini tidak, ini juga paragraf penjelas. Jadi jawabannya betul adalah yang C. Kita lanjut nomor 2. What was the horse cart rider like? Seperti apa pengendara delman yang digambarkan di cerita tersebut? Kita lihat dia ada di paragraf berapa? Yuk. Jadi mulai paragraf 2 ya tadi ya. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang D. Kenapa? Kita bisa temukan di paragraf kedua.
Paragraf kedua ini semuanya adalah menceritakan tentang perjuangan dari seorang ibu ya, yang menghidupi tiga anaknya sendirian. Jadi ini semua adalah hardworking, bekerja keras. Kalau yang A, honest, penyayang, tidak ya, karena di sini diceritakan ini. She was dark skin and look strong. Dia kulitnya ini sedikit hitam dan terlihat kuatnya. Bisa dilihat dari hardworkingnya. Kalau generous, dermawan, tidak. Kind hearted, baik hati juga tidak. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Kita lanjut nomor 3. Why did Vandra take a great respect to the horse cart rider? Kenapa Vandra menaruh simpati yang besar terhadap pengendara delman tadi? Kita lihat ya di paragraf kedua. Kira-kira jawabannya yang mana? Yuk. Jawabannya yang C. Didapatkan dari mana? Kita lihat, kita baca. Mulanya ini ya. She is a wife with 3 children. Dia adalah seorang istri dengan 3 anak. She was simple, but he had a great dream. Dia sederhana tapi punya mimpi yang besar. Nah ini cita-citanya dari pengendara delman tadi adalah untuk apa? Untuk supaya anak-anaknya ini memiliki pendidikan yang cukup. Jadi perempuan tadi mau bekerja sebagai pengendara delmannya. Kalau yang A salah, kenapa? She struggle for the success. Usahanya atau dia berusaha untuk kesuksesan, tidak. Kalau yang B, she live with her 3 children. Dia tinggal dengan 3 anaknya, tidak. Yang D, she was the only woman who rode a horse cart. Dia adalah satu-satunya perempuan yang mengendara delman. Kita lihat. Tidak ya, jadi yang tepat adalah yang C. Kita lanjut nomor 4. She never gave up. What is the closest meaning of the bolded phrase? Jadi give up itu artinya apa? Kita lihat dulu di kalimatnya. Nah ini di kalimat ini, she never gave up. Dia tidak pernah menyerah. Menyerah yang mana teman-teman? Untuk closest meaningnya yang B. Kalau feel sorry, minta maaf, tidak ya. Kalau yang C, complain, mengomplain, tidak. Kalau yang D, fought against, suka bertarung, tidak ya. Berarti yang surrender adalah menyerah. Yang betul yang B. Kita lanjut nomor 5. Why is the text written? Kenapa teks tersebut ditulis? Kita lihat. At the first break, Arin went to the school library. Pada saat jam istirahat, Arin pergi ke perpustakaan sekolah. As usual, she walked toward the fiction section, her favorite one. As usual, seperti biasa, dia berjalan ke arah buku fiksi favoritnya. Berarti yang mana ini jawabannya? Yang B. To amuse reader by telling a story. Untuk menghibur membaca dengan menceritakan sebuah cerita ya. Ini adalah ciri-ciri karakteristik dari teks recon, yaitu untuk amuse atau to entertain tadi. Kalau to relate yang A salah ya. Untuk menghubungkan pengalamannya Arin salah. Oh, yang C to describe Arin's activity during the break. Untuk mendeskripsikan aktivitas Arin selama jam istirahat, tidak. Kalau to describe adalah ciri-ciri teks deskriptif. Kalau yang D to tell reader the story of giant and a prince. Untuk menceritakan pembaca tentang cerita dari raksasa dan seorang putri. Jadi jawaban yang betul adalah to muse, untuk menghibur ya, yang B. Lanjut nomor 6. In Arin's dream, the giant bla 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 her. Di dalam mimpi Arin,
The giant, raksasa itu titik-titik dia. Kita lihat ada di kalimat keberapa ini. Nah ini, on her dream she was the prince was saved by the prince. The giant didn't let Arin go. Nah ini berarti yang mana? Yang C. Karena artinya di sini ya, raksasa itu tidak mengizinkan Arin untuk pergi dari sini. Kalau yang A, bull itu menarik, tidak ya. Kalau yang B, push itu mendorong, tidak. Yang D, release itu melepaskan. Jadi yang betul adalah capture. Capture itu menahan atau menangkap. Yang C. Lanjut, nomor 7. What kind of books does Arin like to read? Buku seperti apa yang ingin Arin baca? Kita cari dulu. Nah, di kalimat kedua ini ya, fiction section adalah buku favoritnya Arin. Jadi yang mana teman-teman? Yang A. Yang A storybook ya, buku-buku cerita. Sama halnya dengan fiction section. Kalau yang B itu biography book, itu buku biografi, buku tentang riwayat hidup, tidak. Kalau yang C science book, buku tentang ilmu pengetahuan alam, tidak. Engineering book, kalau yang D ini juga tidak, buku tentang permesinan. Jadi yang betul yang A. Lanjut. Nomor 8. What did Arin probably feel when her schoolmate looked at her? Apa yang Arin mungkin rasakan ketika teman sekelasnya menertawakannya? Kita lihat di kalimat keberapa ini. Nah, suddenly Arin heard people laughing. She opened her eyes and saw several students looking and laughing at her. Posisinya seperti ini ya teman-teman. Ketika teman-teman sedang berada di perpustakaan, kemudian sampai tertidur dan teman-teman mengigau, kemudian teman-teman terbangun dan ditertawakan oleh teman-teman yang lain, kira-kira apa yang akan dirasakan? Yakni yang ini ya, embarrassed, itu adalah malu. Kalau yang A, bored, itu bosan, tidak. Kalau yang B, upset, sedih, tidak. Kalau yang C, jealous, cemburu, juga tidak. Yang betul adalah embarrassed, sedih, malu ya. Lanjut, nomor 9. What is the main idea of paragraph 1? Apa gagasan utama paragraf ke-1? Kita baca terlebih dahulu. On Monday morning, Adi woke up late ya. Pada Senin pagi, Adi terbangun dengan terlambat. Berarti ini yang mana? Langsung saja kita bisa menjawabnya. Yang A, betul ya. Adi bangun terlambat. Kalau yang B, Adi skip breakfast. Adi tidak sarapan. Di sini ada ya. Nah ini, but he refused. Ibu mengingatkan Adi untuk sarapan, tetapi dia menolaknya. Ini adalah penjelas yang B. Yang C, Adi was afraid of arriving late at school. Adi takut sampai di sekolah terlambat. Nah ini ya ada di sini ya. Kemudian yang D, Adi's mother remind him of having breakfast. Ibunya Adi mengingatkannya untuk sarapan, ini ada. Jadi untuk gagasan utama adalah ini ya, intinya ya. Adi bangun terlambat sehingga dia tidak sarapan. Kemudian karena takut datang ke sekolah terlambat, dia bergegas langsung berangkat ke sekolah. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang A. 10. Where did Adi tremble and faint? Di mana Adi gemetar dan pingsan? Yuk kita cari. Di mana kira-kira? Jawabannya nomor 10 adalah yang C. Kita lihat di kalimat keberapa. During the ceremony, Adi felt dizzy and his eyes were blurred. Nah, during the ceremony adalah upacara. Jadi upacara itu dilakukan di, nah ini ya, di halaman
halaman sekolah. Jadi yang betul at the school ya, di halaman sekolah. Kalau yang A salah karena at home, di rumah, tidak. Yang B in his classroom, di ruang kelasnya, tidak. Yang D in the medical room, di ruangan medis, tidak. Betul yang C. Kita lanjutkan nomor 11. What will happen if Adi had breakfast? Apa yang mungkin akan terjadi jika Adi sarapan? Tadi ketika Adi bangun terlambat, dia tidak sempat sarapan. Kemudian ketika datang ke sekolahan mengikuti upacara, akhirnya Adi pingsan dan harus dilarikan ke medical room ya. Jadi kira-kira apa yang akan terjadi jika Adi mungkin sarapannya? Kita lihat jawabannya yang B ya. He could attend the ceremony well. Dia mungkin akan mengikuti upacara dengan baik. Karena apa? Karena tubuhnya sudah fit ya. Ketika sudah sarapan, tenaga sudah terisi, kemudian tidak akan menyebabkan dia, ini tadi ya, di soal yang tadi ya, tremble and fainted. Kalau yang A, his mother will be angry with him. Ibunya akan marah kepadanya, ini tidak. Yang C, he would arrive at school early. Dia akan tiba di sekolah dengan awal, ini tidak ya, karena tadi Adi takut waktu ketika untuk sarapan akan makan waktu yang lama sehingga dia men-skip sarapannya. Kalau yang D, he missed the hoisting flag ceremony. Dia ketinggalan mengikuti upacara bendera, ini tidak. Jadi yang betul adalah yang B. Lanjut nomor 12. From the text we know that. Dari teks kita tahu bahwa. Yang mana teman-teman? Berarti ini soal tentang kesimpulan ya. 12 yang betul adalah yang C. Adi felt unwell during the ceremony. Adi merasa tidak baik ketika sedang mengikuti upacara. Betul ya? Dilihat dari sini, mulai dari sini. It was very hot and the sun shone very brightly. During the ceremony, Adi felt dizzy and his eyes were blurred. Nah ini, dia sedang dalam keadaan tidak sehat ya. Kalau yang A salah karena nobody cared about Adi. Tak seorang pun yang memedulikan Adi, tidak. Karena di sini Adi dibawa ke medical room ya. Kalau yang B, Adi arrived late at school. Adi tiba di sekolah dengan terlambat. Tidak ya, karena di sini Adi sampai di sekolah hanya 1 menit sebelum bel berbunyi. Jadi intinya masih belum terlambat. Kalau yang D, Rizky stood up next to Adi during the ceremony. Rizky berdiri di samping Adi selama upacara. Tidak ya, karena di sini yang diberikan penjelasan hanya ini. Yang membawa ke medical room itu adalah guru kelas dan Rizky, sahabat terbaiknya. Jadi belum tentu Rizky duduk di belum tentu Rizky berada di sebelahnya Adi ketika upacara sedang berlangsung. Kita lanjutkan nomor 13. What is the text mainly about? Membicarakan tentang apa teks tersebut? Kita baca kalimat pertama. I just returned from my holiday in my uncle house in Malang. Aku baru saja kembali dari liburanku di rumah pamanku di Malang. Berarti langsung saja kita bisa menjawabnya dengan yang mana teman-teman? Nomor 13 yang C. The rather unforgettable holiday in Malang. Liburan yang tidak terlupakan penulis di Malang ya. Ini ya. Ini Malang. Kalau yang A salah kenapa? The writer experience in Mount Bromo. Pengalaman penulis ketika di Gunung Bromo. Ini perjalanannya itu sebenarnya di beberapa tempat ya ini ya. Kalau yang Mount Bromo ini adalah penjelas. Kalau yang B, the writer impression about the sunrise. Kesan penulis tentang sunrise. Ada di sini di paragraf ketiga. Ini juga paragraf penjelas. Kalau yang D, the writer's trip to climb a mount for the first time. Perjalanan penulis ketika mendaki gunung untuk pertama kalinya. Tidak ya. Jadi yang betul adalah yang C. Kita lanjutkan nomor 14. What is the main idea of the second paragraph? Second paragraph mulai dari sini. At that time I went with my uncle's family. Pada saat itu saya pergi dengan keluarga pamanku. Jadi jawaban yang betul adalah yang mana teman-teman? Yang
Yang B, ya. The writer went to Bromo by car. Didapatkannya dari sini. Kalimat kedua, paragraf kedua. We went there by car, ya. Kami pergi ke sana dengan naik mobil. Kalau yang A salah karena the place was full of visitor. Tempatnya penuh dengan pengunjung. Ya, ini memang banyak pengunjung ya, tetapi ini kalimat penjelas. Kalau yang C, the writer arrived at her destination. Penulis sampai pada tujuannya. Ini ya. Ini juga kalimat penjelas. Kemudian yang D, the weather at the moment was very cold. Udara di saat itu sangat dingin. Dibuktikan dari sini. They all wore thick jacket, gloves, and panties, so did we. It was so cold, ya, begitu dingin. Jadi jawabannya betul adalah yang B. Lanjut nomor 15. From the text we know that. Dari teks kita tahu bahwa ini kita mencari kesimpulannya, teman-teman ya. Yang mana kira-kira jawabannya adalah yang A. The writer went to Bromo with her cousin. Penulis pergi ke Bromo dengan saudara sepupunya. Nah, dari sini lagi ya, dari paragraf kedua. Karena mulai jalan-jalannya dengan ini, dengan keluarga paman ya, jadi dengan sepupunya. Yang B, the sky was cloudy when the morning broke. Langit begitu mendung ketika pagi hari. Kita lihat, tidak ya. Kalau yang C, it is quite easy to pass through the sand. Sangat mudah untuk melalui pasir. Kita lihat di Nah, bukan ya, kalau yang C ini, it was really hard. Itu sangat sulit untuk berjalan di pasir yang tebal. Jadi yang C salah. Kalau yang D, penulis memakai jaket yang tebal dan topi rajut ya. Ini ada di paragraf paragraf kedua. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Lanjut nomor 16. They all wore thick jacket, gloves, and panties, so did we. What does the bolded word refer to? Apa persamaan dari kata yang dicetak tebal? Berarti kita fokus ke kata we. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya adalah yang C. Didapatkan dari mana? Dari paragraf ini ya, 2 ya. At that time I went with my uncle's family. Pada saat itu aku pergi dengan keluarga pamanku. Berarti ini penulis dan keluarga paman ya. Kalau A salah, kenapa? The writer's uncle family. Keluarga dari pamannya si penulis, ini tidak ya. Oh, yang B, the visitor of Mount Bromo. Pengunjung dari Gunung Bromo, tidak. Yang D, the people who the writer saw on her arrival. Orang-orang yang mana penulis lihat pada saat dia baru sampai. Berarti yang betul yang C, penulis dan keluarga dari pamannya. Lanjut nomor 17. The text mainly tell us about. Teks tersebut sebagian banyak menceritakan kepada kita tentang. Kita baca dulu kalimat pertama. Last week my friend and I were bored after 2 weeks of holidays. So we rode our bicycle to a beach which is only 5 km from where we live. Minggu lalu temanku dan saya bosan setelah 2 minggu liburan, sehingga kami mengendarai sepeda motor kami menuju pantai yang mana hanya berjarak 5 km dari tempat tinggal kita. Berarti ini yang mana jawabannya? Nomor 17 adalah yang D ya. The writer and his friend vacation at a beach. Liburan penulis dan temannya di pantai. Kalau yang A salah, kenapa? The situation at the beach. Situasi di pantai. Ini nanti dijelaskan, tetapi ada di paragraf kedua ya. Jadi ini masuk paragraf penjelas kalau jawaban yang A. Kalau yang B, the writer and his friend reason to a beach. Alasan penulis dan temannya pergi ke pantai. Ini tidak ya. Yang C, the writer and his friend long holiday. Liburan panjang penulis dan temannya tidak. Karena ini liburan yang menuju pantai, berarti yang betul yang D.
Lanjut nomor 18. At that time the beach was. Pada saat itu pantainya terlihat yang mana teman? Kita cari di paragraf kedua ya ini ya. Yuk jawabannya yang mana? Yang quiet, sepi ya. Dibuktikan dari sini. We were surprised to see only a few visitors. Kita terkejut ketika kita hanya melihat beberapa pengunjung, berarti keadaannya sepi. Kalau yang B, sunny, cerah, ini tidak ya. Kalau yang C, crowded, ramai, tidak. Kalau D, very clean, sangat bersih, ini tidak ya. Jadi jawaban yang betul adalah quiet. Dibuktikan dari ini juga. There were not many people there. Jadi tidak banyak orang di sana, berarti sepi. Yang betul adalah yang kita lanjutkan ke soal nomor 19. From the text, it can be concluded that. Dari teks tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa. Yuk kita cari jawaban yang betul yang mana? Yang B ya. The beach is very close to the writer's house. Pantainya sangat dekat dengan rumah penulis. Kita lihat dari paragraf pertama di sini. Which only 5 km from where we live. Yang mana letaknya hanya 5 km dari tempat tinggal kita. Berarti dekat ya, yang B yang betul ya. Kalau yang A salah, karena water of the beach is quite warm. Air di pantai sedikit hangat. Padahal di sini was really cold ya, begitu dingin ya airnya, jadi salah. Yang C, the writer felt tired because of cycling hard. Penulis merasa lelah karena bersepeda dengan keras. Tidak ya, karena ini naik sepeda motor. Yang C salah. Kalau yang D, there was no food stall open at the moment. Tidak ada toko makanan yang buka pada saat itu. Kita lihat. Ini jawaban D salah karena di sini ya, dari sini paragraf kedua kalimat ini. After we bought several hot chip, berarti ada toko yang buka ya. Yang D salah. Jawaban yang betul adalah yang B. Lanjut nomor terakhir 20. People rarely went to the beach bla 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 and the water was very cold. Orang-orang jarang pergi ke pantai titik-titik, airnya sangat dingin. Kita cari jawabannya yang mana? Yang D ya. Sains, sejak. Orang-orang jarang pergi ke pantai sejak airnya berubah menjadi sangat dingin. Kalau yang A, orang-orang jarang ke pantai sehingga airnya dingin, tidak ya kalau so. Yang B, people rarely went to the beach, tetapi ini tidak. Yang C, orang-orang rarely to the beach dan airnya dingin, tidak. Yang betul adalah since, sejak.